Ya, inilah skema penipuan segitiga bermuda yang dimana penipuan ini seringkali membuat orang terkecoh. Bagaimana ceritanya akan saya ungkap di video kali ini. Sebelumnya, saya ingin kasih tahu, kalian harus paham betul-betul tentang penipuan ini karena sudah banyak sekali korban-korban di online media massa maupun di media online lainnya. Kalian harus benar-benar memahami video ini yang akan saya cuplikan kali ini. Oke, untuk menambah ilmu dan wawasan kalian, langsung saja kita lihat videonya bagaimana skema penipuan segitiga. Langsung saja. Siksot. Waspadalah modus penipuan segitiga pada jual beli mobil bekas. Modus ini biasanya berawal dari iklan di marketplace. Nah, disebut penipuan segitiga karena melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual, pihak pembeli, dan satu pihak yaitu si penipu yang mengatur semuanya dengan skenario yang begitu rapi. Nah, biar gampang ilustrasinya begini. Misal saya sebagai penjual mobil, saya pasang iklan mobil di marketplace, lengkap sama foto, harga, dan nomor telepon. Iklan itu kemudian dilihatlah oleh si penipu. Nah, disitulah si penipu mulai beraksi. Penipu menghubungi saya, tanya-tanya kondisi mobil, harga, alamat. Dia ngobrol santai seperti pembeli normal, bahkan sambil minta foto tambahan supaya kelihatan meyakinkan. Nah, setelah itu, foto-foto inilah yang nanti dipakai untuk membuat iklan baru. Jadi, orang tersebut mengiklankan ulang mobil saya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Misal saya pasang harga 100 juta sesuai harga pasaran, si orang tadi itu pasang harga 80 juta. Tujuannya ya untuk menjerat calon korban yang tertarik dengan harga miring. Setelah iklan orang tersebut tayang, maka adalah orang yang berminat. Orang yang berminat itu kemudian menghubungi orang yang mengiklankan atau si penipu tersebut. Nah, ketika dikonfirmasi, orang itu bilang bahwa memang benar mobil itu dijual dengan harga segitu atau 80 juta. Kalau berminat monggo silahkan dilihat dulu. Nah, sampai di sini semuanya masih kelihatan normal bagi calon pembeli. Kemudian orang itu menjalankan langkah berikutnya. Orang tersebut menghubungi saya sebagai pemilik. Dia bilang cocok dan berencana untuk membelinya. Dan soal harga tidak perlu nawar, akan bayar sesuai yang diiklankan yaitu 100 juta. Nah, di sini orang itu menyampaikan tidak bisa ikut datang. Yang datang nanti itu orang suruhan, tapi nanti saya yang bayar. Saya transfer dari sini. Nah, minta nomor rekening dan alamat detail atau share lognya. Kemudian orang itu juga berpesan ke penjual mobil agar nanti jangan bahas soal harga sama orang suruhan saya. Dia tidak tahu apa-apa, dia cuma ngecek dan ambil mobilnya aja. Nah, dengan pesan begitu, penjual pun mengiyakan, merasa tidak ada masalah. Si penipu tidak ikut ngecek mobil biasanya beralasan sedang luar kota. Dan pada orang yang datang tersebut, dia biasanya disebutkan sebagai adik, adik ipar, atau karyawannya. Nah, setelah mengatur drama ke penjual mobil, si penipu baru menghubungi calon pembelinya tadi. Polanya sama, penipu bilang sedang tidak di rumah, tapi mobil sudah dipasrahkan sama orang rumah. Biasanya menyebutkan yang dipasrahkan itu sebagai adik, adik ipar, atau kerabat. Dan nanti kalau cek unit, jangan bahas-bahas soal harga sama dia, karena orang rumah tidak tahu apa-apa. Nanti kalau cocok, transfer langsung ke saya aja. Itu kata si penipu. Nah, calon pembeli pun mengiyakan, masih tidak menyadari sedang masuk jebakan skenario penipu. Setelah itu, si penipu mengirim Sherlock rumah penjual ke calon pembelinya. Akhirnya, pembeli pun datang ke rumah penjual. Pembeli pun cuma lihat unit dan surat-suratnya. Penjual pun membiarkan karena memang sudah dipesenin tidak boleh bahas harga sama orang yang cek. Maka keduanya sama-sama tidak bahas harga karena keduanya sudah dikunci sama pihak tadi atau oleh si penipu. Nah, sampai di tahap ini, dua orang ini tidak saling curiga. Skenario penipu begitu rapi. Nah, ketika pembeli merasa cocok, pembeli pun menghubungi orang tadi atau si penipunya. Bilang kalau sudah cocok dan mau transfer. Penipu lalu bilang, oke lah kalau sudah cocok silahkan transfer ke saya. Dan kalau sudah transfer, tunjukkan aja bukti transfernya ke orang rumah, biar mobil dan surat-suratnya diserahkan. Maka pembeli pun transfer dan menunjukkan bukti transfernya. Kemudian setelah itu minta izin bawa mobil dan suratnya pada orang yang dipasrahin di rumah itu. Tapi ya si penjual menolak, karena belum menerima uang apapun. Nah, disinilah baru pembeli merasa kok ada yang aneh. Dan seketika itu, penjual menghubungi orang yang mau transfer tadi atau si penipunya. Dan saat itu juga nomornya sudah ditaktik. Si penipu pun sudah kabur membawa uang transfer. Di titik inilah skenario penipuannya berhasil sempurna. Penjual bingung karena merasa tidak dibayar, pembeli marah karena merasa sudah membayar. Keduanya saling curiga, bahkan saling tuduh bekerja sama. Padahal keduanya sama-sama korban penipuan. Kalau sudah kejadian begini, kedua pihak akan cerita kronologisnya dari awal. Dan dari cerita itulah biasanya baru menyadari kalau mereka terjebak dalam skenario penipuan. Kasus seperti ini sulit menemukan jalan tengahnya. Saran dari saya, bagi penjual mobil, jangan mau diarahkan dengan skenario-skenario aneh yang menghindari pembicaraan harga. Dan bagi pembeli mobil, jangan mudah tergiur harga miring. Harga miring biasanya adalah tanda-tanda yang patut dicurigai. Nah, yuk sama-sama waspada. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share kemana aja, dan silahkan follow. Dan yang punya pengalaman modus penipuan segitiga seperti ini, silahkan berbagi cerita di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya dan terima kasih.